Tekad satu abad Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara, cita-cita mendirikan kembali negara yang dianggap dapat menyatukan umat Islam sedunia. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia, al-ummah al-islamiyah, adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim. Kami ingin kembali menyampaikan kepada kita semua dari bumi Jawa Timur, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, dicetuskan oleh Sutasoma dalam buku Sutasoma oleh Empu Tantular pada saat Patih Gajah Mada. Artinya Jawa Timur bumi Mojopahit yang ingin menyampaikan pesan kepada Indonesia bahwa keberagaman haruslah menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena di satu sisi Bu Hovifah itu adalah warga Nahdliyin yang kemudian ya tidak tidak bisa diragukan lagi ya, di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu adalah lumbungnya juga bisa dikatakan sebagai warga Nahdliyin. Tapi di satu sisi inilah politik begitu kan. Akankah Anies Baswedan berpasangan dengan Bu Hovifah? Ya bisa jadi, karena ini adalah kekuatan besar. Ada yang mengatakan seperti itu. Relawan itu rela betul untuk mendukung Anies dan merasa kurang rela kalau Anies membawa relawan ke Nasdem. Apalagi yang digagas oleh Habil Marati kemarin di Jogja itu. 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta memutuskan bahwa mereka mengusulkan Bapak Anies Baswedan. Dan secara perspektif adalah masa depannya P3. Iya. Karena LSI P3 hari ini cuma 1,8%, 2,8%. Dan bahkan ini Rocky Gerung duga pihak istana usaha jodohkan Anies dengan Hovifah karena alasan ini. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Sampai Rocky Gerung menganalisa seperti itu begitu kan. Tetapi analisa-analisa Rocky Gerung ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tetapi kebanyakan yang muncul spekulasi itu adalah benar begitu. PBNU dan PKB kian panas. Mars 1 Abad NU kini dipersoalkan karena dipolitisasi. Hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kembali memanas jelang pemilu 2024. Pemicunya PKB dianggap menyeret-nyeret NU untuk kepentingan politik praktis. Gara-gara Mars, PBNU mengaku kecewa karena Mars perayaan 1 abad hari lahir NU yang diubah oleh Mutasyar sekaligus mantan Rais Aam PBNU Ahmad Mustafa Bisri digunakan sebagai suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara seserahan nasional 1 abad NU yang digelar Partai Pimpinan Muhaimin Iskandar itu Senin 30 Januari 2023. Yang jelas kita kecewa kalau kemudian Mars 1 abad NU yang didedikasikan untuk keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama malah digunakan untuk kepentingan politik. Kita jelas kecewa, kata Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishaf Abidal Aziz kepada Kompas.com pada Selasa 31 Januari 2023. Yang menjelaskan alasan dirinya menyebut acara itu sebagai kepentingan politik praktis. Menurut dia, pemakaian Mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas jelang pemilu 2024. Padahal sejak Yahya Khalil Stakuf mengangkodai NU pada akhir Desember 2021, ex-juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah menegaskan bahwa ormas Islami terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis, juga tidak berafiliasi dengan satu kubu partai politik termasuk PKB yang secara historis memang didirikan ulama dengan pengurus PBNU. Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu.
ujar Ishaq. NU milik bangsa dan negara serta menyerahkan dan membebaskan warga Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan aspirasi politik, ia menambahkan. Dituding manipulasi Nahdilin. Serasehan Nasional 1 Abad NU yang diselenggarakan kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu turut mengundang Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU II periode sebelum Yahya Stakuf naik tahta. Said yang kalahkan perolehan suara Yahya dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu, memaparkan bahwa PKB adalah NU dan NU adalah PKB dalam acara itu. Said juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurut dia, orang-orang berupaya menjauhkan PKB dan NU adalah orang-orang yang tidak senang dengan Muhaimin. Muhaimin yang dulu mendongkel posisi Gus Dur sebagai empunya PKB telah terang-terangan lagi menyampaikan kepada pres bahwa watak NU adalah kekuatan politik. Tidak usah manipulasi warga NU dengan memanipulatif seperti itu. Silakan berkomentar apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda. Kalau rakyat menginformasi, pasti dipilih, kata Ishaq. Dalam acara itu disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik, itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Muqaddimah Kanun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, tambahnya. Ishaq menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan asas berdirinya NU untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politik. Ia menambahkan Nahdien memiliki aspirasi politik yang bebas dan tidak ada satupun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkan harus mendukung PKB. Yahya Stakuf notabene memiliki kedekatan dengan Ciganjur, keluarga almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Memang telah membuat semacam ganjalan psikologis untuk Caimin untuk dapat melakukan komunikasi secara baik dan lancar, ujar Bawono. Sebab hubungan Caimin dan keluarga Gus Dur sampai saat ini juga kurang harmonis akibat konflik internal di PKB pada masa lalu. PBNU dan PKB kian panas. Mars 1 Abad NU kini dipersoalkan karena dipolitisasi. Hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kembali memanas jelang pemilu 2024. Pemicunya PKB dianggap menyeret-nyeret NU untuk kepentingan politik praktis. Gara-gara Mars, PBNU mengaku kecewa karena Mars perayaan 1 abad hari lahir NU yang diubah oleh Mutasyar sekaligus mantan Rais Aam